Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk membahas topik usulan Ibu Bapak sekalian mengenai mengembangkan standar operating procedure yang merupakan SKKNI baru 333/2020, yaitu nomor SKKNI-nya M74 SPS 03129.1. Mari kita bahas seperti apa, bagaimana kita mengembangkan SOP ini dengan gembira. Baik, apa itu SOP? Saya kira kita semua sudah kenal SOP. SP ini adalah seperangkat instruksi langkah demi langkah yang menyusun atau disusun oleh organisasi untuk membantu pekerja melaksanakan operasi rutin. SOP bertujuan untuk mencapai efisiensi kualitas keluaran dan keseragaman kerja, sekaligus mengurangi miskomunikasi dan kegagalan mematuhi sistem manajemen mutu organisasi. Hingga SOP adalah dokumen yang menjelaskan operasi berulang secara teratur yang relevan dengan kualitas kegiatan. Tujuan dari SOP adalah untuk melaksanakan operasi dengan benar dan selalu dengan cara yang sama. Kemudian SOP juga harus tersedia di tempat di mana pekerjaan ditetapkan atau dimulai. Ini penting sekali Bapak sekalian, di era sekarang ini kita harus memulai dengan benar. Kita tidak bisa hanya coba-coba belajar kesalahan, karena kita langsung akan dinilai oleh para pengguna, yaitu sering kita sebut sebagai netizen. Konteks dari pembahasan kali ini kita akan mengembangkan SOP dalam rangka penjaminan mutu, sistem nasional sertifikasi profesi, atau kita akan mengembangkan SOP ini pada lingkup sertifikasi kompetensi. Sebelum kita masuk ke sana, kita bahas bagaimana sistem nasional sertifikasi profesi itu. Berdasarkan PP nomor 10 tahun 2018, maka di sana ada 6 subsistem. Yang pertama adalah, kita lihat di sini yang berwarna orange, ya. Di sini SDM terlatih atau berpengalaman ini berhak untuk masuk atau meminta layanan sertifikasi di dalam satu sistem. Sistem ini ada beberapa subsistem, yaitu subsistem pengembangan kelembagaan. Kelembagaan ini termasuk mencakupi calon lembaga sertifikasi profesi, tempat uji kompetensi, dan SDM. Siapa pemangku kepentingan pengembangan kelembagaan ini? Bisa asosiasi profesi, asosiasi industri, BKSP, Badan Koordinasi Sertifikasi Provinsi, kementerian lembaga, dan lain-lain. Untuk mengembangkan lembaga sertifikasi profesi ini ada 3, yaitu LSP pihak 1, LSP pihak 2, ada LSP pihak 3. LSP pihak ketiga adalah LSP yang didirikan oleh asosiasi profesi dan atau asosiasi profesi industri untuk mensertifikasi masyarakat luas pada bidangnya. Kemudian ada LSP pihak 2 adalah LSP yang didirikan oleh industri atau organisasi untuk mensertifikasi pemasoknya atau kliennya. Ya. LSP pihak 2 juga bisa didirikan oleh otoritas kompeten untuk mensertifikasi jejaringnya. Kemudian ada LSP pihak 1 adalah LSP yang didirikan oleh industri untuk mensertifikasi karyawannya sendiri. Atau LSP pihak 1 juga dapat didirikan oleh lembaga pendidikan untuk mensertifikasi peserta didiknya selama proses pembelajaran. Nah, apabila kelembagaan sudah memenuhi syarat, maka dapat dilisensi oleh BNSP. Ya, lisensi LSP oleh BNSP. Lisensi ini merupakan pendelegasian tugas dari otoritas kompeten untuk kepada LSP yang memenuhi syarat untuk menjalankan sertifikasi kompetensi atas nama BNSP.
Subsistem berikutnya adalah subsistem sertifikasi kompetensi yang di sini mencakupi ada beberapa skema sertifikasi, yaitu skema sertifikasi kualifikasi nasional, sertifikasi okupasi nasional, sertifikasi klaster, skema sertifikasi klaster. Kemudian untuk membangun pengembangan harmonisasi, maka ada subsistem harmonisasi sertifikasi yang tujuannya untuk mendapatkan mutual recognition arrangement. Kemudian subsistem berikutnya adalah mengembangkan informasi dan komunikasi sertifikasi ini untuk memberikan efisiensi dan efektivitas sertifikasi kompetensi. Dan subsistem berikutnya adalah subsistem pengendalian mutu sertifikasi yang menjamin semua proses ini dapat berjalan dengan baik dan konsisten untuk menghasilkan profesional, kompeten, dan diakui. Berikutnya adalah mengenai sistem dokumentasi sistem manajemen mutu lembaga sertifikasi yang membutuhkan SOP tadi. Dalam sistem pendokumentasian, maka ada beberapa level. Yang pertama adalah panduan mutu, sering disebut sebagai Quality Assurance Manual. Yang kedua adalah SOP, Standard Operating Procedure. Dalam beberapa sistem menyebutnya adalah memisahkan antara prosedur dan instruksi kerja. Jadi SOP merupakan gabungan dari prosedur dan instruksi kerja yang digabung menjadi satu. Dalam beberapa sistem mereka terpisah. Nah, khusus untuk yang berkaitan dengan sertifikasi profesi, sistem jaminan mutunya menggunakan model yang SOP, Standard Operating Procedure. Level berikutnya adalah formulir dan kemudian dokumen pendukung. Inilah dokumen jaminan mutu untuk membangun sistem manajemen mutu LSP. Kemudian prinsip dari SOP ini penting. Dalam membuat SOP, ingat selalu tujuan akhir. Wujud dari hasil SOP ini apa? Kemudian keseimbangan, kedalaman, dan kegunaan. Dan yang ketiga, segera buat draft SOP. Begitu Ibu sekalian, kita mendapatkan suatu tugas atau proses stop talking, start writing SOP. Ini penting sekali, tidak boleh ada tugas yang kita kerjakan tanpa SOP yang baik. Nah, kapan dibutuhkan SOP? Ciri-cirinya banyak hambatan. Yang kedua, pekerja menggunakan metode yang berbeda untuk mengerjakan satu pekerjaan. Nah, ini tanda-tandanya. Kemudian target-target tidak tercapai. Maka Ibu sekalian, kita segera butuh SOP. Berikutnya, apa manfaat dari SOP ini? SOP ini dapat membantu dalam mencegah kegagalan organisasi. Kemudian menyederhanakan dan memaksimalkan produksi atau keluaran. Yang ketiga, memastikan aktivitas bisnis tidak memiliki dampak lingkungan yang merugikan. Kemudian membantu organisasi Anda memenuhi standar kepatuhan. Yang kelima, mematuhi jadwal. Keenam, menetapkan standar keamanan. Yang ketujuh, mendukung upaya pelatihan. Karena ini akan menjadi bagian pencapaian atau penulisan dari capaian pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, membantu pekerja mendefinisikan dan mempelajari peran dan tanggung jawab mereka. Sehingga setiap karyawan tahu tugasnya apa, deskripsinya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian yang kesembilan, mempromosikan hasil yang konsisten. Dan yang 10, memberikan langkah kunci dalam mengimplementasi dan verifikasi kebijakan bisnis. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, untuk membangun keterkaitan antara organisasi atau industri dan pengembangan SDM serta pengembangan pembelajaran, maka saya menyiapkan model antarmuka atau interface antara kurikulum, standar kompetensi, SOP, dan asesmen. Bapak sekalian, standar kompetensi, apakah itu SKKNI, kemudian standar kompetensi internasional, ataupun standar kompetensi khusus suatu organisasi, alhamdulillah
dunia telah membuatkan kerangka yang membantu harmonisasi antar negara dalam mengembangkan kompetensi SDM. Kita lihat di sini ada standar kompetensi yang pertama, ada kerangkanya adalah ada judul unit kompetensi, ada deskripsi unit, elemen, kriteria unjuk kerja, batasan variabel, panduan penilaian, dan aspek kritis. Standar kompetensi ini merupakan hasil suatu konsensus atau konvensi dari SOP-SOP-nya industri atau organisasi. Judul unit ini berasal dari judul prosedur atau tugas di tempat kerja. Deskripsi unit ini berasal dari cakupan dan penerapan. Kemudian elemen berasal dari prosedur atau langkah utama tugas. Kemudian kriteria unjuk kerja berasal dari work instruction, yang di sini dalam instruksi kerja dalam bentuk kalimat perintah, kemudian setelah jadi standar menjadi kalimat pasif karena sebagai kriteria. Kemudian acuan dan konteks menjadi batasan variabel, jaminan pengendalian mutu menjadi panduan penilaian, dan standar produk atau jasa menjadi aspek kritisnya. Nah, ini masing-masing industri pasti akan berbeda, kemudian terjadi konsensus, maka menjadi standar kompetensi yang lebih generik. Hanya di sini akan diperkaya dalam standar kompetensi dengan knowledge, skill, attitude in the workplace. Maka, Ibu sekalian, setelah menjadi standar kompetensi, maka pada saat kita kemudian mau membuat SOP, maka kita ambil acuan standar kompetensi. Maka judul unit kompetensi ini, judul SOP, kita ambil dari judul unit kompetensi, dan seterusnya sampai ke bawah. Pada kriteria unjuk kerja, jadikan instruksi kerja akan berubah menjadi kalimat perintah. Maka kita akan menghasilkan SOP yang generik. Kemudian kita kontekskan sesuai dengan organisasi masing-masing, maka jadilah SOP yang spesifik pada industri tertentu. Kemudian selanjutnya, dengan dasar kompetensi ini, kita bisa mengembangkan atau mendesain kurikulum dengan baik. Tujuan pembelajaran umum atau capaian pembelajaran berasal dari judul unit kompetensi, lingkup kurikulum berasal dari deskripsi unit kompetensi, tujuan instruksional khusus atau pilihan pengalaman belajar atau aktivitas berasal dari elemen-elemen, kemudian kriteria unjuk kerja, kemudian organisasi pengalaman belajar berasal dari KUK, referensi berasal dari batasan variabel, kemudian evaluasi dan asesmen pengalaman belajar berasal dari panduan penilaian, dan indikator kompetensi berasal dari aspek kritis. Sehingga Ibu sekalian, bila kita menyusun kurikulum, mampu telusur terhadap standar kompetensi, dijamin lulusannya bisa menjalankan SOP tempat industri. Dan bila mau sertifikasi, karena asesmen ini akan sama sesuai dengan standar kompetensi, maka seharusnya pasti lulus. Bahkan teman-teman yang tidak sempat mengikuti pendidikan atau pelatihan dan bekerja terus di industri dan SOP-nya mampu telusur terhadap standar kompetensi, maka apabila mau sertifikasi atau asesmen kompetensi, maka dapat langsung dan seharusnya bisa lulus sertifikasi. Ini bagaimana antar area fungsi ini atau antara sistem ini berinteraksi secara fungsional sehingga menghasilkan suatu link yang match secara harmonis. Ini disebut sebagai model antarmuka antara kurikulum, standar kompetensi, SOP, dan asesmen. Nah, sebelum kita memulai langkah-langkah dari menyusun SOP ini, kita pahami dulu bagaimana prinsip dan karakteristik dari SOP ini. Nah, prinsip-prinsip SOP ini dapat mencakupi, ingat selalu tujuan akhir, bentuknya seperti apa? Keseimbangan, kedalaman, dan kegunaan, dan penyegeraan dibuat SOP. Karakteristik SOP dapat mencakupi ringkas, mudah dibaca, dan dipahami. Actionable, dapat digunakan dan ditindaklanjuti. Yang ketiga, fokus pada proses, bukan alatnya. Kemudian spesifik dan terukur. Baik,
Mari kita mulai dengan langkah-langkah mengembangkan SOP ini. Ada 6 langkah untuk membangun SOP. Yang pertama adalah menentukan judul SOP atau mengidentifikasi kebutuhan SOP. Kemudian mengidentifikasi ruang lingkup prosedur, identifikasi langkah-langkah prosedur, kemudian identifikasi instruksi kerja pada setiap langkah prosedur. Yang kelima, identifikasi media, alat dan atau sarana dan hasil pada setiap elemen. Dan yang keenam, validasi prosedur. Baik, Bapak sekalian, akan kita bahas setiap langkah. Yang pertama adalah menentukan judul SOP atau identifikasi kebutuhan SOP. Yang pertama, okupasi atau jabatan kerja yang akan dikembangkan prosedurnya diidentifikasi berdasarkan struktur organisasi. Yang kedua, tugas pada suatu okupasi atau jabatan kerja diidentifikasi dari keputusan pimpinan organisasi. Kemudian judul prosedur ditetapkan berdasarkan identifikasi setiap tugas pada jabatan kerja. Yang keempat, dalam hal belum terbentuk organisasi formal, judul prosedur dapat ditetapkan berdasarkan nama produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya, kalau kita membuat kafe bakmi misalnya, belum bentuk struktur organisasi formal, maka kita bisa mengidentifikasi bentukan judul SOP dari produk yang kita tawarkan. Misalnya kalau kita kafenya adalah kafe bakmi, di sana ada bakmi godok, ada bakmi nyemek, ada bakmi goreng, maka paling tidak kita kembangkan 3 SOP, yaitu SOP bakmi godok, SOP bakmi nyemek, SOP bakmi goreng. Maka kita dapatkan judul SOP yang harus dikembangkan. Berikutnya, judul prosedur ditulis dalam bentuk aktif performatif, melakukan sesuatu. Kemudian yang keenam, format prosedur ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi. Baik, mari kita rekam proses menentukan judul prosedur ini. Tadi ada 5, yang pertama okupasi, jabatan kerja yang akan dikembangkan prosedurnya. Nah, di situ ada 2, yaitu struktural, seperti manajer mutu, manajer sertifikasi. Fungsional, seperti asesor kompetensi, asesor lisensi, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, tugas pada suatu okupasi jabatan kerja diidentifikasi dari keputusan pimpinan organisasi. Tugas utamanya apa? Tugas khususnya apa? Maka kita identifikasi semuanya. Kemudian judul prosedur ditetapkan berdasarkan identifikasi setiap tugas pada jabatan kerja yang diambil dari sini tadi. Apakah semuanya akan dibuat SOP atau beberapa saja? Tuliskan di sini salah satu judulnya dulu, untuk setiap judul kita bahas tersendiri. Kemudian tadi saya jelaskan mengenai dalam hal belum terbentuknya organisasi formal, judul prosedur ditetapkan berdasarkan nama produk atau jasa yang ditawarkan. Sebutkan apa yang akan ditawarkan tadi. Karena kalau belum ada organisasi. Tapi dalam hal ini LSP tentu saja sudah ada bentuk organisasi formalnya. Kemudian judul prosedur ditulis dalam bentuk aktif performatif. Kemudian format prosedur ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Format prosedur dapat menunjukkan model tabel. Ada prosedur, langkah-langkah, dan instruksi kerja. Kemudian sarana prasarana media, kemudian penanggung jawab dalam bentuk tabel. Ada juga dalam bentuk flowchart, yang biasanya ini adalah prosedur dan instruksi kerja dipisah. Prosedurnya dibuat dalam bentuk flowchart, kemudian instruksi kerjanya dibentuk dalam bentuk dokumen tersendiri. Dalam hal SOP yang dianut dalam pengembangan jaminan mutu ini, maka kita menggunakan tabel yang dia mempunyai sekuen urutan kerja. Nah, ini adalah acuan di dalam mengidentifikasi kebutuhan SOP atau menentukan judul SOP berdasarkan sistem manajemen mutu yang kita acu.
Yaitu untuk LSP adalah pedoman BNSP nomor 201 yang merupakan persyaratan umum lembaga sertifikasi profesi. Di sini ada beberapa klausul. Di dalam klausul-klausul ini, di sana mengidentifikasi mana klausul yang membutuhkan prosedur. Dari setiap klausul kita lihat di sana misalnya nanti ada LSP harus menetapkan kebijakan dan prosedur. Nah, maka disitulah diperlukan SOP atau prosedur. Dan seterusnya pada setiap langkah harus kita pelajari, kemudian kita kasih tanda, kita beri kode SOP kalau perlu, kemudian kita siapkan SOP yang harus kita buat. Nah, dari identifikasi sistem manajemen LSP tadi, dari pedoman BNSP 201, ternyata diidentifikasi ada 29 SOP yang dibutuhkan untuk membangun sistem manajemen mutu yang baik. Minimal ada 29 ini untuk kita kembangkan. Buat sekalian, cukup banyak atau cukup sedikit? Ya, SOP ini harus kita kembangkan sehingga apapun kita bisa lakukan dengan baik dan mendeklarasikan bahwa kita bisa melakukan semua. Ada beberapa teman yang melihat bahwa kalau SOP-nya nggak pernah dipakai, judulnya udah nggak usah dibuat. Di dalam sistem manajemen tidak seperti itu. Bahkan yang nggak pernah dipakai dan mudah-mudahan nggak kepake. Contohnya misalnya keluhan pelanggan, mudah-mudahan nggak ada keluhan. Kemudian misalnya menangani keluhan, mudah-mudahan tidak ada keluhan atau tidak ada banding. Maka SOP-nya pasti tidak pernah digunakan. Tapi tetap harus ada, sehingga kalau ada banding, kita tetap dengan confidence bisa menanganinya. Jadi buat sekalian, kita harus dengan gembira mengembangkan SOP ini, kita lengkapi. Begitu kita lengkap, maka kita akan safe. Maka kita aman, apapun yang diminta dan apapun yang dikerjakan di dalam organisasi kita akan sesuai dengan SOP. Sehingga kita tidak ragu-ragu mendeklarasikan bahwa kami mempunyai sistem jaminan mutu yang handal. Langkah kedua adalah mengidentifikasi ruang lingkup prosedur. Ada 3 tahap untuk melakukan atau mengidentifikasi ruang lingkup prosedur ini. Yang pertama, cakupan langkah-langkah diidentifikasi proses menjalankan tugas atau menghasilkan produk. Kemudian penanggung jawab diidentifikasi sesuai dengan pemangku jabatan atau okupasi. Dan yang ketiga, acuan normatif prosedur diidentifikasi sesuai dengan keputusan pimpinan atau pedoman organisasi dan atau regulasi teknis. Kita akan bahas langkah-langkah ini dalam bentuk wujud daripada termasuk rekamannya. Baik, seperti apa langkah-langkah tersebut tadi, yaitu mengenai mengidentifikasi ruang lingkup prosedur. Jadi cakupan langkah-langkah diidentifikasi, proses menjalankan tugas atau menghasilkan produk atau jasa. Jadi cakupan langkah-langkah ini dapat mencakupi langkah-langkah proses produksi produk atau jasa. Ada juga langkah-langkah fungsi manajemen seperti plan, do, check, act atau POAK, plan, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, biasanya unit kompetensi atau strat kompetensi yang judulnya mengelola, biasanya langkah-langkahnya adalah berisi fungsi-fungsi manajemen. Kemudian penanggung jawab diidentifikasi sesuai dengan pemangku kepentingan atau pemangku jabatan atau okupasi. Nah, penanggung jawab ini dapat mencakupi struktural seperti manajer sertifikasi, manajer mutu, manajer administrasi. Kemudian atau fungsional seperti asesor, master asesor, lead asesor, asesor lisensi, atau lainnya. Kemudian acuan normatif prosedur diidentifikasi sesuai dengan keputusan pimpinan atau pedoman organisasi dan atau standar atau regulasi teknis. Nah, acuan normatif itu bisa yang pertama adalah persyaratan pelanggan, karena SOP kita ini harus memperhatikan sana. Kemudian standar terdiri dari standar kompetensi, sistem standar, produk standar, guideline, dan juga code of practice. Apa yang digunakan harus kita rekam. Kemudian regulasi teknisnya apa saja? Bisa peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan dirjen atau badan. Kita tuliskan apabila kita memilih ini. Sehingga buat sekalian, kita sudah bisa mengidentifikasi ruang lingkup
prosedur atau SOP ini. Langkah ketiga ini adalah identifikasi langkah-langkah prosedur dari SOP tadi. Yang pertama, langkah-langkah utama prosedur ditetapkan mengacu pada persyaratan pelanggan, standar dan atau regulasi teknis. Kedua, langkah-langkah prosedur lengkap dikembangkan berdasarkan konteks organisasi atau tempat kerja. Langkah-langkah prosedur ditulis dalam kalimat aktif performatif dan perkembangan teknologi diperhatikan untuk meningkatkan performa pelaksanaan tugas. Ini adalah langkah-langkah. Seperti apa? Masing-masing rinciannya dalam menjalankan atau mengidentifikasi langkah-langkah prosedur ini. Mari kita lihat dalam tabel ini, dari langkah-langkah prosedur tadi, langkah-langkah utama prosedur ditetapkan mengacu pada pesan pelanggan, standar, dan atau regulasi teknis. Langkah-langkah prosedur tadi mencakupi langkah-langkah proses menghasilkan produk atau jasa atau langkah-langkah fungsi manajemen. Yang tadi saya beri contoh, bisa fungsi manajemen itu biasanya adalah langkah-langkah plan, do, check, act, atau planning, organizing, actuating, controlling. Kemudian langkah-langkah prosedur lengkap dikembangkan berdasarkan konteksnya. Nah, kita tulis langkah-langkah lengkap tadi dalam satu SOP tadi. Kemudian langkah-langkah prosedur ditulis dalam kalimat aktif performatif, nanti terlampir seperti apa. Kemudian perkembangan teknologi diperhatikan untuk meningkatkan performa pelaksanaan tugas. Nah, perkembangan teknologi harus kita lihat di sana dapat mencakupi teknologi informasi, teknologi produksi, dan teknologi lainnya. Baik. Langkah keempat adalah identifikasi instruksi kerja pada setiap langkah prosedur. Ada 3 tahap di sana. Yang pertama adalah instruksi kerja ditetapkan untuk mewujudkan tercapainya hasil dari setiap langkah kerja. Kemudian kesesuaian instruksi kerja diidentifikasi berdasarkan bila tersedia standar dan regulasi teknis. Kemudian instruksi kerja ditulis dalam kalimat perintah karena instruksi. Ini penting. Mari kita lihat sama-sama bagaimana kita mendapatkan rincian dari instruksi kerja, kesesuaian instruksi kerja, dan juga kalimat perintah. Kemudian yang pertama adalah untuk langkah identifikasi instruksi kerja pada setiap langkah prosedur tadi, instruksi kerja ditetapkan untuk mewujudkan tercapainya hasil dari setiap langkah kerja. Nah, instruksi kerja ini dapat berisi penjelasan secara rinci bagaimana suatu aktivitas dalam suatu proses atau prosedur dilakukan. Kemudian bagaimana satu atau lebih banyak kegiatan dalam prosedur seharusnya dilaksanakan secara rinci menggunakan teknologi atau sumber lainnya. Kemudian kesesuaian instruksi kerja ini dapat mencakupi terhadap persyaratan pelanggan, terhadap standar, dari standar kompetensi, standar sistem, standar produk, guideline, code of practice. Sedangkan regulasi teknis dapat mencakupi peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen atau badan. Yang mana yang kita pilih, kita tuliskan dalam mengembangkan SOP ini. Sedangkan instruksi ditulis dalam kalimat perintah, nanti kita lihat dalam format SOP terlampir. Langkah kelima dalam mengembangkan SOP adalah identifikasi media, alat dan atau sarana dan hasil pada setiap elemen. Nah, yang pertama, media, alat dan atau sarana diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan untuk setiap elemen. Kemudian pelaksana diidentifikasi untuk setiap elemen dan atau unsur kerja. Kemudian hasil diidentifikasi berupa hasil kegiatan untuk setiap elemen. Sehingga pada langkah kelima ini, media, alat, dan atau sarana dapat mencakupi media, alat sendiri. Medianya apa? Alat atau sarana. Tidak selalu tiga-tiganya ada. Kemudian pelaksana diidentifikasi. Pelaksana ini mencakupi pejabat struktural organisasi, seperti manajer mutu, manajer sertifikasi, manajer administrasi, atau pejabat fungsional, seperti asesor, master asesor, lead asesor, fasilitator, jaminan mutu, dan sebagainya, atau lainnya. Hasil diidentifikasi, hasil kegiatan untuk setiap elemen. Bisa produk jasa atau rekaman proses. Jadi hasil dari mengerjakan SOP itu berupa produk hasilnya atau rekaman proses.
Baik, mari kita lihat bagaimana kita coba kita demonstrasikan bagaimana kita mengembangkan SOP dengan acuan standar kompetensi. Contoh di sini standar kompetensi adalah memonitor kinerja asesor dan reliabilitas keputusan asesor. Maka judul SOP-nya juga akan menjadi judul dari berdasarkan kompetensi. Kemudian ruang lingkupnya berasal dari deskripsi, kita jelaskan, mulai dari termasuk koordinator, ruang lingkupnya, acuan, dan juga proses prosedur. Kemudian elemen-elemen kompetensi ini menjadi langkah prosedur. Kita lihat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kriteria unjuk kerja yang di sini berkalimat pasif, kemudian kita rubah menjadi kalimat perintah akan menjadi instruksi kerja pada setiap langkah. Kita lihat di bawahnya juga menyiapkan perangkat monitoring, di sini menyiapkan monitoring, instruksi kerjanya ini kita berubah dari kriteria unjuk kerja menjadi kalimat perintah. Dan seterusnya, maka kita sudah akan mendapatkan inti daripada SOP tadi. Langkah dan instruksi kerja. Kemudian kita identifikasi setiap langkah tadi, media atau alat dan atau keluarnya kita identifikasi, kemudian pelaksana kita identifikasi. Ini pada setiap elemen bisa sama semua. Kemudian koordinator bisa juga menjadi pelaksana sekaligus di sini atau berbeda. Inilah betapa kita mudahnya di dalam membuat standar atau operating prosedur ini yang berasal atau berbasis dari standar kompetensi. Pasaran, kita pastikan dengan kita mengikuti standar kompetensi, maka kita confirm dengan standard and technical regulation. Jadi jargon lama yang berbunyi menulis SOP itu adalah write what you do and do what you write. Itu sangat berisiko. Risikonya apa? Garbage in, garbage out. Kalau yang dikerjakan dari pengalaman ini kurang baik, kurang memenuhi standar, kemudian dia tulis, kemudian dia kerjakan, maka akan konsisten kurang baiknya dan kurang konsisten produknya. Dan yang sekarang seperti apa? Jargonnya adalah write what you do, confirm with standard and technical regulation, and do what you write. Dengan model ini, Bapak sekalian, berdasarkan standar kompetensi, maka kita membuat SOP bisa sangat cepat. Kemudian setelah jadi sini adalah masih generik. Kemudian kita berikan konteks sesuai dengan tempat kerja. Saya beri contoh dalam sehari-hari, misalnya tadi saya beri contoh, misalnya standar kompetensinya adalah membuat masakan bakmi misalnya, kemudian kita buat SOP-nya menjadi SOP generik, kemudian kita kasih rasa bakminya adalah bakmi godok Solo, maka kita berikan konteks bakmi godok Solo. Maka jadilah menjadi SOP yang spesifik suatu tempat kerja tertentu. Maka jadilah SOP yang spesifik, confirm with standard and technical regulation. Mudah bukan? Langkah terakhir adalah validasi prosedur. Nah, ada beberapa langkah di sana, yaitu yang pertama, rancangan prosedur yang tadi dilatihkan kepada pelaksana terkait. Kemudian rancangan prosedur diuji coba untuk melaksanakan tugas atau menghasilkan produk atau jasa. Kemudian komunikasi dengan kerja tim selama latihan dan uji coba. Kemudian kesesuaian berdasarkan prosedur, kesesuaian divalidasi seluruhnya terhadap standar, komponen persyaratan, dan atau regulasi teknis. Maka kita bisa pastikan bahwa SOP kita confirm with standard and technical regulation, serta tentu saja spesifik dengan masing-masing organisasi. Nah, rekaman di dalam validasi prosedur penting, mulai dari rancangan pelatihan ini harus kita siapkan, pelatihan seperti apa, kemudian uji coba, dan komunikasi dengan tim. SOP divalidasi, kemudian kesesuaian prosedur terhadap pesanan pelanggan, prosedur atau standar, dan juga regulasi teknis. Maka kita sudah mendapatkan proses pelaksanaan kita rekam, kemudian hasilnya juga menjadi SOP.
Nah, ini adalah rekaman hasil kita melakukan atau pengembangan SOP. Ini penting sekali, Ibu sekalian, bukan hanya produknya saja. Penting untuk siapa? Yang pertama untuk penting kalau kita bekerja sebagai seorang konsultan. Maka pada saat kita melaporkan bahwa SOP-nya jadi, bukan SOP-nya saja, tetapi kita bisa menjelaskan bagian proses dijalankan ini, termasuk sampai proses validasinya. Bagi teman-teman yang bekerja di industri, maka meyakinkan kepada industri tempat bekerjanya bahwa SOP ini bukan asal dibuat, tetapi dalam suatu proses. Bagi para profesional untuk menjaga kompetensinya dan profesinya, maka ini menjadi bukti berkualitas untuk apabila mau kegiatan sertifikasi atau memperpanjang sertifikat atau mengikuti surveillance sertifikasi. Dan berikut adalah template dari SOP untuk mengembangkan SOP secara bertahap. Di sini ada judul, ada ruang lingkup, tanggung jawab, acuan normatif, langkah prosedur, dan juga instruksi kerja, kemudian identifikasi media, alat, dan atau sarana dan hasil, serta pelaksana. Dan juga untuk formulir atau kolom untuk validasinya. Baik, Ibu sekalian, kita bersyukur sudah selesai bahasan kita. Terima kasih atas partisipasinya dan pastikan Ibu sekalian sudah menambah satu kompetensi lagi, yaitu mengembangkan SOP dalam sistem jaminan mutu LSP. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Salam.